Happy, gadis yang masa kecilnya di desa ternyata ayahnya CEO. Happy, kan kamu ketemu sama ayah, tinggal bareng ayah tuh dari umur 12-14 tahun. Betul. Betul ya, tapi kamu baru bikin kontennya sekarang-sekarang ini. Iya. Itu karena inspirasi drama Cina. Iya kan lagi populer itu yang drama Cina. Ini mah kisah gue. Yang season-seasonan di TikTok itu. Terus karena ayah aku kebetulan suka nonton begituan. Terus lah ini kayak cerita aku. Jadi aku bikin konten itu. Ya ini mah aku banget. Coba kita lihat di konten yang viral berikut ini. Oh ada videonya, coba kita lihat SS-nya mana tuh. Sampai ditonton 5 juta kali ya. Nah, kan kamu kan tinggal dari umur 3-4 tahun ya, tinggal sama nenek di Singosari, ya, di Jawa Timur ya, gitu kan. Nah, kayak apa sih kehidupan kamu di sana sampai kamu tuh nggak tahu bapak kamu tuh ternyata ada gitu duitnya. Jadi kebetulan aku kan tinggal sama nenek sama kakek ya. Sebenarnya ya layaknya anak umumnya pada di desa gitu. Kayak ya aku main di sungai, habis itu main di sawah. Main di sungai, berenangnya di sungai. Iya, di sumber. Kalau mau Seru, berenang ke kolam renang tuh nungguin dari sekolah dulu. Kamu gak dapat uang saku berapa gitu? Dapat. Tapi cuma kan ya jajan anak SD yang jajan SD. Terus katanya kamu kalau beli es krim aja nunggu sebulan sekali. Iya, soalnya lumayan harga lumayan harga es krim. Dan benarkah kamu waktu mau kuliah aja kamu takut-takut ngomong ke bapak kamu untuk dibiayain bayar kuliahnya? Iya, nah kebetulan waktu udah kuliah itu sebenarnya aku udah tinggal sama ayah kan. Tapi kan masih aku tuh hemat banget sama uang gitu. Terbawa ya, terbawa di kehidupan sebelumnya. Terus waktu mau kuliah itu kebetulan waktu itu kampusnya swasta dan lumayan lah ya biaya masuknya. Terus setelah ngobrol-ngobrol aku sempet ngomong ke ayah tapi ini biaya masuknya mahal banget. Aku gitu kan. Terus saya kayak, emang kamu pikir ayah nggak bisa bayar loh? Ayah CEO. Lihat rumah kamu ada liftnya. Jadi kamu agak apa itu namanya gegar budaya ya ketika tinggal sama ayah ya. Biasanya hemat. Tapi kan kamu tinggal sama nenek tuh lumayan berapa 10 tahunan ada kali ya? 10-11 tahunan. Terus gimana kontak sama ayah sama ibu kamu tuh rutin sebenarnya? Ya lumayan rutin sih. Mereka masih kayak telepon atau SMS gitu. Dulu sempat kepikiran nggak sih kapan sih aku dijemput gitu? Dulu sih enggak sih, soalnya enak juga tinggal sama nenek sebenarnya. Dimanja. Kamu kenapa pengen? Boleh nanya gak sih? Boleh. Kenapa bapak kamu apa dasarnya suruh kamu tinggal di desa gitu? Ada alasannya gak? Aku waktu itu masih kecil banget sih, jadi aku kayak nggak tahu detailnya. Detailnya nggak tahu. Tapi bapak ibunya boleh diceritain memang berpisah gitu. Jadi bapaknya waktu itu lagi berjuang dari nol. Kita lihat ada video bapaknya. Bapaknya juga bikin konten. Ini loh, nih. Tuh, waktu itu masih duda muda, duda muda. Hidup masih kusut berantakan tahun 2002 ya. Ini kamu masih kecil waktu itu ya? Iya, aku nggak tahu. Masih 2 tahun. Kerja jadi honorer kantor pemerintah, menikah dengan gadis Betawi yang menerima aku apa adanya. Memulai usaha jualan sabun dan sampo, alhamdulillah mulai punya karyawan. Ada momen di mana bapaknya meninggal juga. Terus next yang berikutnya, pertama kali ke Cina cari supplier, karyawan makin banyak, bisa ngontrak gudang agak besar, bisa beli bangunan kantor milik sendiri, nambah-nambah 2 gudang. Ini perjalanan ayah dan anak ini. Kisahnya. Ini benar-benar kisah seperti kisah drama Cina gitu ya ternyata. Ternyata itu bukan hal yang tidak mungkin ya kan. Komentar netizen coba kita baca. Mungkin bentar lagi bapak gue jujur. Banyak yang halu ya, bapak gue kapan jujurnya sih gitu. Kalau dia CEO yang berikut ya, nggak mau nuduh, tapi kayaknya itu mirip bapakku yang hilang. Ini ada yang ngaku-ngaku juga banyak ya. Nah, berikut ini masuk gaya film kayak drama Korea, hidup si miskin bersama nenek, hidup sederhana, tapi ternyata ayahnya seorang CEO. Iya mirip ya. Yang berikutnya ada lagi, coba tanyain ke ayahnya kak, ingin ini kocak. Tapi ada lagi yang lebih seru ya kan. Kan kamu udah ini terus ke Bali ya kan, kerja di Bali, punya usaha, punya pacar juga di Bali. Terus putus. Terus Dia
bikin konten gini, putus, cerita ke ayah, respon ayahnya, pulang, aku bikinkan usaha untuk kamu. Seru banget. Ini lucu banget sih. Wow. Ini. Ayah, aku disakitin sama cowok di Bali. Pulang, ayah udah bikinin bisnis baru untuk kamu. Ya ampun, Happy seru banget sih hidupnya. Iya lagi. Biasa kan kalau bapak-bapak kan gini kan. Apa kamu disakitin sama cowok di Bali? Mana cowoknya sih? Iya. Ini enggak pulang, bikin perusahaan. Langsung diulti. Tunggu. Waktu kamu jadian sama cowok, kamu nggak ngaku ya kalau kamu anaknya CEO aja? Aku nggak ngaku. Kamu nggak ngaku? Begitu dia nonton pasti dia nyesel. Bagus. Kalau gitu jangan diputusin. Ya ampun, Tapi cowoknya minta balik lagi kayak gitu tahu kamu punya perusahaan. Nggak tahu, aku blokir semuanya. Bagus, dia cepat sekali move on. Terus kan kamu bikin konten itu viral ya. Bapak kamu responnya apa ketika kamu posting cerita itu? Sebenarnya bapakku taunya waktu udah lumayan viral, jadi pas awal-awal tuh dia belum tahu. Terus dia jadi dikepoin gitu kan sama anak-anak Gen Z, karena kan yang nonton anak-anak Gen Z. Terus Ya bukan ngomel sih ke aku, kayak kamu itu ayo jadi dikepoin sama anak-anak Gen Z. Gimana ini ayah? Terus akhirnya bikin konten juga. tapi ternyata ayahnya bikin konten, itu kamu yang bikinin atau ayah sendiri yang bikin? Enggak, dia emang suka bikin konten. Konten juga. Bener sama. Malah berarti yang ayah yang ngajarin aku bikin konten. Oh, frekuensi. Iya, ternyata emang beneran ini bapak dan anak. Ya, itu yang ngaku-ngaku hilang tadi ya bukan. Tapi gimana? Begitu kamu pas tinggal sama ayah tuh di usia kamu 14 tahun, itu emang udah rumahnya udah ada liftnya? Waktu itu aku pertama kali tinggal sama ayah itu di Malang. Jadi itu rumahnya belum ada liftnya. Belum ada liftnya. Baru di Jakarta itu baru ada liftnya. Itu umur berapa kamu? Sebenarnya yang ada liftnya itu waktu aku balik dari Bali. Oh, jadi baru-baru ini aja? Iya. Oh, tapi kau baru bikin konten itu. Kamu sendiri lihat gitu ya? Aku juga kaget waktu pulang dari Bali. Aku rumahnya jadi gede banget. Perasaan kemarin gak segini gitu. Nah ini nih review-review yang tidak akan bisa kita kerjakan nih kan, review lift di rumah. Ini nggak bisa kita ini bikin konten kayak gini. kita juga punya lift loh di rumah. Deadlift. Olahraga ya? Olahraga. Itu doang yang bisa. Tapi sekarang ini Heavy juga kamu menjalankan usaha yang dibikin usaha tuh benar-benar kamu jalanin ya? Iya betul. Emang passion kamu punya usaha? Passion aku sebenarnya lebih ke travel sih. Aku pengen punya usaha travel, tapi ya udah ini dulu deh. Oh, travel jadi yang menyusul. Ini tapi mirip-mirip lah deket-deket ya. Jadi sewa-sewaan jet ski gitu-gitu ya, alat-alat jual juga. Mau travel tapi nanti dulu ini dulu deh. Iya, Wow. enak gitu ya. Ini dulu deh. Tadi aku cukup nanya tadi, jet skinya yang itu punya berapa? Ada 2. Mereknya apa? Itu kan mahal ya. Tapi ya Masya Allah, yang diajarkan ke kamu, diwariskan adalah semangat juang untuk usahanya gitu ya. Atau kamu juga dimanjain sama ayah, kamu mau apa? Ambil gitu. Sebenarnya setengah-setengah sih. Karena di keluarga aku itu ketika kita punya privilege itu kita juga punya tanggung jawab. Buat menolong orang sekitar, buat banyak deh. Jadi kayak nggak cuma enaknya aja gitu. Semakin tinggi, semakin tinggi itu semakin berat tanggung jawab. Semakin tinggi semakin berat tanggung jawabnya. Karena itu juga ayahnya yang men-share adalah perjalanannya. Itu jadi tidak simsalabim ya. Memang betul-betul usaha dari kecil sampai akhirnya sukses, sampai dia akhirnya ya ngajak anaknya untuk mari kita senang-senang. Aku beri kamu kartu black itu yang tanpa unlimited. Itu kalau di drama Cina banget ya. Iya. Happy, terima kasih sudah hadir bagi ceritanya Leoni. Terima kasih. Terima kasih Rina Nose, dan terima kasih juga buat Anda semua sudah bergabung. Mudah-mudahan ada banyak cerita yang informatif, menghibur dan juga menghibur dan ya membuat senang hari Anda lah di sini ya. Tidak membuat Anda tambah pusing. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Runtuhin No Secret.